Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan atau materinya kali ini adalah median dan modus data kelompok atau berkelompok. Nah, masuk pada pengertiannya, median data berkelompok adalah nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan atau dari interval terkecil ke interval yang nilai terbesar. Nah, sekarang masuk pada rumusnya. Di sini rumusnya median sama dengan TB ditambah setengah sigma F atau dikurangi FK dibagi dengan F median dikali dengan panjang kelas P. Nah, di sini rumusnya nih, keterangannya. TB itu TP bawah kelas median, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, frekuensi kelas median, kemudian P itu panjang kelas. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya di sini tentukan median dari data berikut. Di sini ada kelasnya yang 23 sampai 27, 28 sampai 232 dan seterusnya. Nah, untuk panjang kelasnya kan selisihnya itu atau panjang kelasnya kan dari 23 nih, coba hitung. 23, 24, 25, 26, 27 berarti panjang kelasnya 5. Nanti ingat-ingat ya, untuk panjang kelasnya itu adalah 5. Nanti akan masuk pada rumusnya. Nah, di sini ada frekuensinya itu 4, 3, 10, 6, 4, 5. Nah, sekarang kita jawab nih. Di sini Ibu sudah jawab. Ini adalah untuk langkah pertama menentukan jumlah frekuensi. Nah, ini adalah jumlah frekuensinya. Ini adalah jawabannya. Ibu akan jelaskan dari mana dapatnya poin-poin ini. Nah, di sini udah Ibu tulis ulang soalnya. Nah, di sini tulis ulang 4. Nah, setelah itu dari mana dapatnya 7? 4 ditambah 3, 7. Kemudian 7 ditambah 10, 17. 17 ditambah 6, 23. 23 ditambah 4, 27. 27 ditambah 5, 32. Oh, jumlah frekuensinya itu adalah 32. Maka di sini juga 32. Nah, kalau kita jumlahkan ini sampai di sini berarti hasilnya juga sama, 32. Nah, kalau angkanya ini beda berarti ada kesalahan atau keliruan dalam menghitung. Maka dari itu perlu dicek ulang. Nah, sekarang kalau sudah mendapatkan jumlah frekuensinya, sekarang kita akan menentukan kelas median. Kalau menentukan kelas median itu, rumusnya itu setengah dikali jumlah frekuensi. Tadi jumlah frekuensinya berapa? Ini kan 32. Maka jumlah frekuensinya itu adalah setengah dikali dengan 32. Setengah dikali 32 kan 1 kali 32 dibagi 2 hasilnya 16. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, maka kita menentukan nilai mediannya. Nah, coba perhatikan tabel. Yang mencakup nilai 16 atau mendekati 16 itu berapa? Nih, kalau kita lihat yang ini, 7 kan jauh banget dengan 16. Kemudian kalau 23 kan terlalu tinggi juga kan angka dari 16. Maka kita ambil yang barisan ketiga. Karena dia ini mendekati 16 atau bisa mencakup 16 nih dari 17 ini. Maka di sini ibu lingkarin atau tandain nih yang deretan atau kelas yang ketiga. Nah, maka kelas medianya itu adalah 33 sampai 37. Nah, Ibu sudah tandain nih. Sekarang kita menentukan TB, FK, FM sama P. Untuk TB-nya TP bawahnya berapa tadi? Nah, ini kan tadi. Nih. Nah, 33 sampai 37 kan? Jadi jangan ambil yang 37, kita ambil yang 33. Nah, 33 dikurang 0,5. Lalu dari mana dapat 0,5? Kalau 0,5 ini, dia kalau menggunakan TB atau TP bawah itu, dia dikurangi 0,5. Intinya rumus dari 0,5 dari TB. Makanya 33 dikurangi 0,5 itu 32,5. Kalian bisa hitung atau pakai kalkulatornya ya untuk membuktikannya.
Sekarang menentukan nilai FK. Nah, coba perhatikan keterangan dari FK tadi itu apa. Nah, kalau keterangan dari FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, kalau sebelum kelas median, nah ini kan tadi nilai dari 16 kan tadi. Nah, sebelum kelas median 7 kan? Sebelum, ini sebelum. Atau 4 ditambah 3. Ini sebelum dari kelas median. 4 ditambah 3 atau bisa langsung 7. Makanya di sini ibu tulis tuh 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kemudian F media, frekuensi media. Nah, kalau frekuensi media tadi itu apa? Nah, frekuensi kelas median. Nah, frekuensi kelas media kan ini. Udah dapat kan tadi? Udah kita tandain. Jangan yang 17 ya. Ini kan jumlahnya. Jumlah frekuensinya. Yang disuruh tadi tuh sesuai keterangan frekuensi kelas median. Berarti ini frekuensinya 10. Kita ambil 10. Maka di sini adalah 10. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas kan tadi kita udah hitung ya. Nah, dari 33 sampai 37. Hasilnya 33, 34, 35, 36, 37. Berarti panjang kelasnya 5. Makanya di sini 5. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil ini, tinggal kita masukkan rumus mediannya atau nilai mediannya. Rumus mediannya itu TB ditambah setengah dikali jumlah frekuensi dikurangi FK dibagi dengan frekuensi media dikali dengan P atau panjang. Tinggal dimasukin sesuai rumusnya, cocokin aja rumusnya. Nah, nilai TB-nya mana? Oh, ini kan nilai TB-nya 32,5. Kemudian nilai setengah dikali jumlah frekuensi kan udah kita hitung tadi. Ini kan? Nih hasilnya 16. Makanya di sini Ibu taruh 16. Nah, kemudian nilai FK, mana nilai FK? Ini kan 7, makanya di sini 7. Dibagi dengan Fm atau frekuensi media, mana frekuensi medianya? Oh, ini 10 dikali dengan P, mana nilai P? 5. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal dijabarin. Nah, jabarin yang dalam kurung dulu. 16 dikurang 7, 9 dibagi 10 dikali 5 hasilnya 4,5. Baru dijumlahin 32,5 ditambah 4,5 itu hasilnya 35. Jadi nilai medianya adalah 37. Tadi bukan 35 ya, ini Ibu salah nyebut kali tadi. Hasilnya 37. Nilai medianya 37. Nah, sekarang masuk ada 3 pembahasan nih, soalnya kali ini panjang materi kita, soalnya ini pertemuan terakhir untuk semester ini maksudnya. Nah, sekarang modus data kelompok. Nah, ini rumusnya. Modus data kelompok rumusnya ini MO TB ditambah dalam kurung D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, ini keterangannya nih. TB tepi bawah kelas modus, D1 frekuensi kelas modus atau frekuensi kelas sebelumnya. D2 frekuensi kelas modus atau frekuensi kelas sesudahnya. Kemudian P itu panjang kelas. Nah, masuk pada contoh soal. Ibu masih menggunakan soal yang tadi ya. Ibu menggunakan soal yang sama. Nah, Ibu sudah taruh langsung nih. Tadi kan ada 2 bentuk tabel. Tadi kan Ibu pisah-pisahin. Sekarang Ibu sudah gabungin aja sekalian sama hasilnya. Ini jumlah frekuensinya. Ibu nggak perlu jelasin ulang ya, karena soalnya juga kan sudah sama. Makanya jadi hasilnya juga sama. Nah, intinya kalian cari dulu, maksudnya tentukan jumlah frekuensinya aja dulu yang seperti ini kayak tadi. Nah, kalau sudah dapat jumlah frekuensinya kayak tadi, nah menentukan kelas modus yang paling tinggi nilai kelasnya mana. Kita perhatikan frekuensinya dulu ya, frekuensinya aja. Nilai yang paling tinggi mana frekuensinya? 10 kan? Nih. Oh, berarti angka 10, makanya Ibu tulis di sini 10. Menentukan kelas modus yang paling tertinggi, nilai frekuensinya adalah angka 10. Nih, angka 10. Maka modusnya masih menggunakan tadi. Nanti tergantung pada soal ya.
tidak selamanya 33 sampai 37 atau 10 atau 17. Nanti tergantung pada soal. Karena ini soalnya sama, makanya jawabannya juga pun sama, hampir sama, tapi beda di rumusnya nanti. Maka kelas modusnya adalah 33 sampai 37. Nah, kalau sudah mendapatkan kelas modusnya, sekarang kita akan masuk pada TB D1 D2 dengan P. Untuk TB-nya tadi apa? TP bawah kan? TP bawahnya ingat 33 kan? Jangan 37 ya, 33. Jadi 33 dikurangi 0,5 itu hasilnya 32,5. Kemudian D1. Kalau D1 apa keterangannya tadi? Keterangannya frekuensi kelas modus atau frekuensi kelas sebelumnya. Nah, kelas modusnya kan udah kita tandain nih, yang ini kan. Nah, frekuensi kelas modusnya kan ini 10 kan. Jadi yang D1 tadi tuh yang sebelumnya. Sebelumnya kan mana? Berarti sebelumnya yang mana? Berarti 3 kan? Nah, 3 kan sebelum. Jadi 10 dikurang 3, maka hasilnya 7. Maka di sini 10 dikurang 3 7, atau bisa langsung ini 7. Kemudian kalau D2, D2-nya yang sesudah, berarti yang di bawah 10, berarti 6. Yang sesudah 10 kan 6. Jadi 10 kurang 6 hasilnya 4. Makanya di sini 10 kurang 6 hasilnya 4. Kemudian panjang kelas tetap 5 ya. Nanti tidak selamanya 5 ya, tergantung dari banyaknya kelas atau soalnya, tergantung pada soalnya. Nah, kalau sudah dapat bentuknya seperti ini, kita tinggal masuk ke rumusnya. Rumusnya tadi nih, rumus modusnya TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Tinggal dicocokin aja, ditempatin sesuai rumusnya nih. Nah, mana TB? Hasil TB ini kan 32,5. Oh, ini. D1-nya mana? D1-nya kan 7. Makanya di sini 7. D2-nya mana? D2-nya kan D2-nya 4, sorry. Benar ya. Duluan D1 baru D2. D1-nya tetap ini D7. Kemudian D2 ditambah D2-nya 4. Makanya hasilnya 7 ditambah 4 11. Tinggal kalian 7 kali 5 dibagi 11 atau 7 dibagi 11 kali 5 sama aja ya. Jadi hasilnya 3,1. Tinggal dijumlahin. Ini tetap yang ini. 32,5 ditambah 31 itu hasilnya 35,6. Jadi nilai modus histogramnya, ini histogram ya. Ibu agak kesulitan nih nyebut ini. Histogramnya adalah 35,6. Nah, misalkan nih ada soalnya yang bentuk kartesius ya, kayak gini. Misalkan ada soal yang seperti ini. Contoh soalnya, perhatikan histogram di bawah ini. Nih. Di sini adalah nilai di sini ya. Untuk kurva yang ini nilai, yang deretan ini adalah nilai, kemudian yang ke atas ini adalah frekuensi ini. Di sini nilainya ada yang pertama itu 19,5, 23,5, 27,5, 31,5, 35,5, 39,5 dan 43,5. Nah, langkah pertamanya apa? Kelas frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyak mana? Ini frekuensinya ya. Perhatikan frekuensi terbanyak. Oh, yang terbanyak itu 10. Berarti deretan ini nih. Oh, nilainya berarti 31,5. Maka kelas modusnya itu adalah 31,5 sampai 35,5 ini nih. Karena ini adalah frekuensi tertinggi atau terbanyak. Harusnya tertinggi ya, yang bagus bahasanya. Ini tertinggi ya, bukan terbanyak, sama aja sebenarnya. Nah, tertinggi, jadi nilai kelas modusnya itu 31,5 sampai 35,5. Nah, kalau sudah dapat nilai modusnya, kelas modusnya,
kita langsung pada TB-nya. Jangan lupa TB. TB-nya berapa tadi? TB-nya ini. Kan ini kan sudah kita tandain nih. Yang kelas modusnya 10 kan. Jadi ini TB-nya 31,5. Jangan ambil yang ini, sama kayak tadi ya. Jangan ambil yang ini. Ambil yang ini 31,5 tepi bawahnya. Nah, kemudian D1. Ini sesuai rumusnya tadi sama. D1-nya. Kalau D1-nya tadi apa? Kelas sebelum frekuensinya. Nah, sebelum 10 kan? Di sini kan 10 nih. Berarti frekuensi kelas modus atau frekuensi kelas sebelumnya. Di sini kan 10. Berarti yang di bawah 10 nih. Kalau 7 kan nggak ada nih. Berarti di sini dia. Oh, ini kan 10, berarti di bawah ini. Jadi 4 ternyata sesuai gambarnya ya. Jadi 4. Nah, maka dari itu di sini D1-nya 10 dikurang 4, 6. Kemudian D2. D2 tadi apa? Yang sesudah kelas yang sesudah. Berarti sesudah 10. Sesudah 10 loncat nih. Oh, berarti di sini. Oh, jadi dia 7. Nih. 7. Jadinya di sini 10 dikurang 7, 3. Kemudian panjang kelas. Bingung nih hitungannya yang koma-koma. Nah, kalau bentuknya seperti ini, nih tinggal dikurangin aja. 23 dikurang 5. 23,5 dikurang 19,5 atau 35,5 dikurangi 31,5 hasilnya 4. Coba hitung pakai kalkulatornya deh. Pas kan? Nah, sekarang masuk pada rumusnya, nilai modusnya. Kalau ada bentuk soalnya sebenarnya sama hitungannya kayak tadi, tapi kalau ada bentuk soalnya seperti ini ya. Nah, nilai modusnya MO TB ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Tinggal cocokannya aja. D1 mana? TB ini kan 31,5. D1-nya mana? 6. Kemudian D1 tetap 6. D2-nya 3. P-nya 4. Tinggal dijabarin. Nah, 6 tambah 3 9. 6 kali 4 dibagi 9 hasilnya 2,67. Baru kemudian dijumlahin. 31,5 ditambah 2,67 hasilnya 34,17. Jadi nilai dari histogramnya adalah 34,17. Oke, lumayan panjang juga materi kita kali ini karena ini adalah pertemuan terakhir untuk pas semester ini, makanya nih materinya agak banyak. Oke, untuk tugasnya kita lanjut pada classroom ya. Bagi yang belum mengerti silakan japri WA Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.